Contohnya apa? Ayo, Mbak. 5.9. Masih 5.9. Kalau saya yang ngurusin dari contoh yang tas LV tadi itu ya. Jadi kan produsen itu kan mereka itu bekerja sama dengan perantara. Jadi otomatis mereka kan perantaranya itu khusus ya. Jadi dengan perantara itu akhirnya kan mereka itu bisa mengambil laba lebih gitu, untuk meningkatkan investasi mereka pada sama gitu. Seperti yang barusan saya bilang kan, kalau pemainnya perantaranya itu bukan yang dari LV itu kan kayaknya rendahan kan. Tapi kalau mereka dikasih gift khusus itu mungkin orang itu akan terus percaya gitu loh, kalau kayak tas LV yang bener-bener tas LV itu khusus gitu. Iya, ini Mbak Ana kasih contoh untung dari produk yang disaleskan dengan menaikkan harga. Ini sebentar, saya produsen yang membangun saluran pemasaran. Laba. Iya, laba. Produsen yang membangun saluran pemasaran mereka sendiri sering dapat memperoleh. Oh iya, jadi bener. Gini, jadi misalnya ya, karena ini kan produsen yang membangun saluran pemasaran mereka sendiri sering dapat memperoleh pengambilan yang lebih besar dengan meningkatkan investasi mereka pada bisnis utama. Misalnya gini, kayak tadi ya, tas LV. Ada beberapa produsen yang mereka tidak mempunyai bagian pemasaran sendiri, atau mereka kayak menggaji ikut ke pihak lain di luar perusahaan mereka, karena mereka tidak punya bagian saluran pemasaran. Jadi mereka kayak mendatangi perusahaan A yang itu adalah perusahaan distributor. Nah, kalau kayak gitu kan otomatis mereka perlu uang lebih. Tapi jika mereka mempunyai saluran pemasaran dan membangun saluran pemasaran di dalam sendiri, itu mereka akan dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar kan, otomatis mereka kan bisa handle pengeluaran mereka sendiri kan, dan meningkatkan investasinya di bisnis utama. Karena kalau mereka keluar, otomatis orang yang luar juga pengennya dibayar lebih gitu ya, paham kan? Paham? Oke ya, lanjut. Oke. Pendistribusian produk terdiri dari dua unsur, satu tangible atau aspek yang berwujud, yaitu aspek fisik untuk perpindahan produk dari produser ke pengguna akhir. Contohnya jelas ya, kalau aspek yang berwujud ini kan perpindahan secara fisik, jadi kelihatan produk dari produser ke pengguna akhir. Jadi misalnya barang-barang gitu ya. Kedua, ya kayak buku, pulpen gitu. Nah, jadi saya pengguna akhir sebagai konsumen. Iya. Terus yang kedua, intangible atau isu-isu yang berhubungan kepemilikan, kontrol dan laju atau aliran kasih antara bagian-bagian yang bertanggung jawab atas akses penawaran kepada konsumen. Jadi ya, atau aspek yang tidak berwujud, komunikasinya. Iya. Masa? Dipa itu loh. Apaan? Ya berarti yang beli elektrosecond juga akhir. Serah.
nanti nggak selesai loh. Iya bener. Kalau udah dikasihkan itu apa rongsokan itu ya berarti penggunaannya ya tukang rongsokan gitu. Sampai barang itu musnah deh di dunia ini tanpa anaknya sekalian. Astaga ya Allah. Iya pokoknya gitu ya. Jadi tangible. Oke. Kalau tangible itu yang berwujud kayak produknya, terus intangible tuh isu-isu yang berkaitan kayak gimana kebijakannya, komunikasinya saat pendistribusian produk gitu-gitu ya. Makanya kamu udah langsung lanjut. Kalau Tentang stakeholders. Robin dan memaparkan tentang apa sih konsep stakeholder, yaitu pengelolaan hubungan dengan stakeholder sangat penting karena hal itu berkaitan dengan banyak hal. Terus juga inovasi yang lebih sukses. Baiknya prediksi terhadap perubahan lingkungan ini yang mana ya? Baiknya prediksi terhadap lingkungan. Oh ya. Pokoknya yang di oh ya ya. halaman 5.11 aku langsung ambil ini. Inovasi yang lebih sukses ada kepercayaan yang lebih besar di antara stakeholders. Lalu fleksibilitas. Iya. Ada mau dijelaskan mana? Mbak kan ya? Atau udah dapat maksudnya? Ziah nanti ini telat. Halo Mbak kan ya? Ya itu manajemen mengelola hubungan dengan stakeholder yang juga mempengaruhi kinerja perusahaan atau pengelolaan hubungan. Jadi konsepnya stakeholders itu apa kan? Iya. Kalau untuk ilmuwan Robin stakeholder itu pengelolaan hubungan dengan stakeholder sangat ini penyebabnya ya. Ini ya penyebabnya ya. Lanjut ya. Paham semuanya? Jadi pengelolaan hubungan itu karena ini membaiknya prediksi terhadap perubahan lingkungan, inovasi yang lebih sukses, adanya kadar kepercayaan yang lebih besar di antara para stakeholder dan fasilitas organisasi lebih besar untuk mengurangi dampak perubahan. Gitu ya. Lanjut ya. Halo Mbak Kania. Terus itu ada esensi juga dari esensi dari sistem analisis stakeholders adalah untuk menentukan partner organisasi yang mempengaruhi keputusan organisasi tersebut dan apa yang berubah dan dilakukan. Esensi itu apa? Esensi itu intinya. Jadi pokoknya apa sih inti dari tujuan. Jadi inti dari tujuan analisis stakeholder. Kenapa kita menganalisis stakeholder? Karena ini tuh untuk menentukan partner organisasi yang mempengaruhi fokus organisasi. Jadi kayak kenapa kita belajar tentang stakeholder? Kenapa kita perlu analisis tentang stakeholders? Karena kita mau tahu tentang apa aja yang menentukan apa aja yang mempengaruhi organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, itu kan dipengaruhi oleh stakeholder itu tadi kan ya. Gitu. Gitu? Sebentar, temanku datang.